kembali lagi bersama saya Rosida Rizka dalam acara Ngobrol Santai bareng Sosmas. Halo Sobat Forkom, balik lagi bersama saya Rosida Rizka dalam acara Ngobrol Santai bareng Sosmas. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan kalau kita bakalan ngobrol dengan divisi Sosmas. Untuk lebih lanjutnya, kita bakal perkenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini. Oke, kita sudah bersama ketiga narasumber kita hari ini. Untuk itu, perkenalan dulu yuk sama narasumber kita yang kece-kece hari ini. Oke, bisa dimulai dari kakak yang paling cantik. Perkenalan diri ya, kalau aku Octavia Pertiwi dari jurusan Teknik Sipil Angkatan 2020 di Forkom diamanahkan sebagai sekretaris divisi Sosmas. Oke, tadi udah bareng sama Kak, selanjutnya boleh ke kakak selanjutnya. Oke, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Alan Hermawan dari jurusan Peternakan Angkatan 2020 dan di Forkom Divisi KIPKA Unila saya diamanahkan sebagai Ketua Divisi Sosmas. Terima kasih, selanjutnya boleh dilanjutkan ke kakak selanjutnya. Oke, baik. Nama saya Noven dari program studi Teknik Elektro. Untuk di Forkom sendiri saya sebagai anggota divisi Sosmas. Oke, tadi udah kenalan sama kakak kita yang kece ini. Gimana nih kak kabar hari ini? Alhamdulillah ya, sehat jaya. Alhamdulillah. Masih bisa tertawa sih sama Oke, di sini kita mau bincang-bincang santai aja kak mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Sosmas. Oke, untuk yang pertama, tadi kan kakak-kakak semua yang di sini tuh dari divisi Sosmas nih. Nah, bisa jelasin dulu nggak sih kak mengenai divisi Sosmas itu seperti apa? Ya, mungkin terkait divisi Sosmas saya akan menjelaskan sedikit ya. Untuk divisi Sosmas ini adalah salah satu divisi yang merupakan bagian dari Forkom Divisi KIPKA Unila. Divisi ini merupakan divisi yang bergerak dalam hubungan langsung, ya, baik hubungan ke universitas di eksternal gitu, hubungan eksternal ke universitas lain maupun lembaga-lembaga. Dan selain itu juga divisi Sosmas ini adalah divisi yang bergerak ke bagian ke sosial masyarakatan gitu. Itu sekelumit terkait divisi Sosmas. Tadi kan sudah dijelasin nih divisi Sosmas itu seperti itu. Kalau untuk program kerjanya ada apa aja sih kak di divisi Sosmas ini? Oke, mungkin saya bantu untuk menjawab. Untuk dari divisi Sosmas itu program kerjanya ada 5, di mana itu ada BMGTS atau Bidik Misi Kuliah Gospuspul, kemudian ada IKA, kemudian ada Porsi atau Forkom Silaturahmi, terus ada bantuan biaya kuliah untuk mahasiswa Unila, kemudian yang terakhir ada Forkom Peduli. Mungkin itu untuk program kerjanya dari divisi Sosmas. Oke, wah, lumayan banyak juga ya program-program yang ada di divisi Sosmas. Nah, tadi kan saya mendengar ada BMGTS dan IKA. Nah, kok bisa jelasin nggak gimana sih BMGTS dan IKA itu? Untuk BMGTS sendiri ini adalah Bidik Misi KIP Kuliah Goes to School, di mana kita akan ke sekolah-sekolah SMA sederajat untuk memberikan informasi mengenai jalur masuk perguruan tinggi dan beasiswa-beasiswa yang ada di Unila. Kemudian untuk jangkauannya itu ke seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dan luar kabupaten. Mungkin itu untuk BMGTS. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih ya soal BMGTS itu kan tadi berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dari mahasiswa ke sekolah-sekolah. Nah, dan saya rasa juga program ini bukan program baru ya Kak ya. Nah, untuk 2 tahun kira-kira nih selama 2 tahun terakhir ini kegiatan ini sudah menyebar ke daerah mana aja ya? Untuk kegiatan BMGTS ini setiap tahunnya mengalami perkembangan ya, dari jangkauan kabupaten-kabupaten yang dilakukan sosialisasi. Untuk tahun ini atau tahun 2023 ini kita sudah menjangkau seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, ada 15 kabupaten. Kemudian ada yang di luar provinsi, itu ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, kemudian ada Banten. Wah, keren banget ya kayak maksudnya cakupannya itu sudah cukup luas gitu ya untuk mensosialisasikan kegiatan ini. Tadi kan udah ngebahas tentang BMGTS, selanjutnya kita
ngobrol tentang IKA nih Kak. Nah, tadi kan juga disebutin ada IKA 22. Kalau boleh tahu nih Kak, programnya itu yang seperti apa, tujuannya itu untuk apa, terus target atau partisipannya itu ditunjukkan ke siapa dan untuk siapa? Untuk IKA 22 itu program kerja dari Sosmas juga ya, di mana IKA itu iuran kebaikan KIP kuliah angkatan 2022. Nah, jadi setiap mahasiswa penerima bidik misi KIP kuliah angkatan 2022 itu memberikan iuran ataupun sumbangan yang entah nantinya tuh bakal dihimpun gitu sama Forkom dan setelahnya bakal disalurkan gitu. Kan tadi pertanyaan tadi apa targetnya gitu ya? Betul. Targetnya itu kan mahasiswa KIP kuliah angkatan 2022. Untuk penyalurannya itu kita penyaluran ke bencana, terus musibah-musibah, terus juga kan selain penyaluran ke musibah gitu bencana, kita juga menyalurkan ke mahasiswa Unilanya sendiri, di mana kita itu ada program kerja bantuan biaya kuliah yang sumber dananya dari IKA 22 itu. Ya, mungkin saya sedikit ingin menambahkan gitu ya terkait IKA 22 ini tadi telah dijelaskan terkait penarikan uang gitu. Nah, terus penarikan ini sebenarnya itu berapa kali selama dia menjadi mahasiswa gitu. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan itu penarikan uang tersebut itu hanya sekali ketika teman-teman yang keterima bidik misi ataupun KIP kuliah di Universitas Lampung itu hanya sekali penarikannya, dan nantinya dari Forkom yang akan menghimpun, dan Forkom ini tidak mengambil uang yang terhimpun tersebut gitu. Jadi Forkom ini hanya menjembatani uang yang terkumpul tersebut untuk disalurkan ke nantinya dalam bentuk Forkom peduli, yang di situ nanti ada bantuan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan ketika ada bencana alam, terus ketika ada saudara kita yang tertimpa musibah dan dirasa di situ secara ekonomi itu kurang mampu orang tersebut gitu, saudara tersebut itu kita alokasikan ke situ untuk uang dari IKA 22 ini gitu. Programnya keren banget ya Kak, bagus banget. Jadi uang saku dari pemerintah ini gak hanya memberi dampak, memberi manfaat untuk individu yang menerimanya saja, tapi bisa menyebar ke sesama yang membutuhkan. Apalagi kan dana ini bisa diberikan kepada mahasiswa yang sama-sama kekurangan untuk melanjutkan kuliahnya gitu ya Kak. Nah, saya nih tertarik nih Kak, tertarik banget soal IKA ini. Bisa nggak Kak jelasin secara spesifik soal IKA ini dan tanggapan dari mahasiswa penerima IKA ini bagaimana? Apakah mereka menyambut baik program dari divisi Sosmas ini? Oke, mungkin saya sedikit memberikan gambaran terkait spesifiknya terkait IKA ini gitu. Nah, tadi sudah sempat disinggung gitu. Jadi IKA ini nanti dananya akan dialokasikan ke Forkom peduli dan juga bantuan bantuan uang kuliah gitu untuk mahasiswa yang dirasa kurang mampu. Nah, untuk selama ini ya di kepengurusan ini gitu, untuk Forkom peduli itu kan nanti bentuknya dalam bentuk penyaluran dana ke musibah gitu, musibah bencana alam, terus musibah yang tertimpa penyakit gitu, dan juga ke masyarakat yang dirasa sangat membutuhkan gitu. Secara ekonomi mungkin kurang gitu. Nah, untuk di kepengurusan ini sudah berjalan ya untuk IKA ini penyalurannya. Yang pertama itu kemarin dari divisi Sosmas itu sempat menyalurkan ke banjir bandang yang lahat, itu menyalurkan. Lalu ada juga kemarin menyalurkan ke saudara kita yang ada di Mesuji, itu tertimpa penyakit ya, dan secara ekonomi itu kurang mampu, jadi kita menyalurkan uang IKA tersebut ke saudara kita. Nah, dan sekarang ini kita masih melakukan open donasi yaitu kebakaran yang ada di pesisir barat gitu. Itu ada kebakaran di salah satu kabupaten, itu ada kebakaran, dan kita berusaha untuk ikut andil dalam hal tersebut untuk bisa menjadi salah satu bagian kebaikan gitu. Nah, tadi kan udah penyaluran dari untuk bencana dan juga musibah. Selain untuk penyaluran tersebut, kita juga menyalurkan ke bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa Universitas Lampung yang membidik misi gitu. Jadi
walaupun mereka tidak mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini, tapi mereka memang membutuhkan. Ya, terus terkait bantuan uang kuliah tersebut ya, untuk bantuan uang kuliah tersebut itu nantinya dari kita mengadakan pendaftaran gitu, mengadakan pendaftaran, terus melakukan seleksi, ya seleksi berkas dan juga seleksi wawancara gitu. Nah, terus siapa yang bisa mendaftar dan yang berhak mendapatkan itu adalah yang memang tidak menjadi mahasiswa KIP dan juga nanti dibuktikan dengan secara ekonomi mahasiswa tersebut memang dirasa kurang mampu gitu. Jadi tidak semua mahasiswa bisa mendaftar ya, tapi ada kriterianya gitu. Ada kriterianya untuk mendapatkan bantuan uang kuliah tersebut. Lalu kan untuk informasi dan transparansi dari Forkom sendiri itu setiap tahunnya ada laporan pertanggungjawaban di mana rincian dari penyaluran tersebut itu ada gitu di laporan pertanggungjawaban. Jadi untuk transparansi jelas, dan untuk tanggapan dari mahasiswa KIP kuliah terkait IKA ya, itu alhamdulillah sih antusiasnya baik ya, karena kan ini juga iuran kebaikan gitu yang setiap tahunnya ada. Mungkin itu sih. Wah, keren banget ya penjelasan kakak-kakak semua dari awal sampai akhir, sampai kita nggak sadar nih waktu kita udah habis. Nah, untuk penutupan Kak, ada nggak closing statement dari kakak-kakak semua? Dari Boleh. Noven ya, mungkin ya. Mungkin closing statement dari saya, kita sebagai manusia harus lebih bermanfaat untuk sesama manusia lainnya. Oke. Itu tadi ya, kalau dari Noven mungkin kalau dari saya gitu, closing statementnya kita hidup ini memang harus meninggalkan hal yang baik gitu ya, meninggalkan hal baik. Dan saya juga sering menekankan kepada teman-teman saya, terutama di divisi sosmas juga ya, seluruh anggota divisi sosmas gitu. Jadi kita itu merupakan salah satu bagian dari pionir kebaikan. Jadi apa yang kita lakukan harus dilanjutkan untuk kebaikan dan kebermanfaatan bagi sesama. Ya, walaupun itu dimulai dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang sekecil mungkin. Mungkin itu sih closing statement dari saya. Oke, keren banget ya closing statement dari narasumber kita pada hari ini. Mungkin bincang-bincang santai kita kali ini kita akhiri. Nah, untuk teman-teman semua, untuk sobat Forkom, kita akan berjumpa lagi di acara bincang santai bareng Forkom. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di konten-konten Forkom selanjutnya. Bye. Terima kasih ya. Sama-sama.